Sudah mulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya di dalam program tambahan dari kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Pagi hari ini ya kita coba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ya mungkin tidak bisa semuanya karena banyak sekali yang masuk ya, sedang disiapkan pertanyaannya. Saya ingin merangkum gitu ya, mengingatkan ya betapa pentingnya masalah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Jadi kenapa saya kaitkan antara pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer? Karena kalau kita membahas konsep pendidikan Islam, maka kita juga harus membahas tentang tantangannya. Dan tantangan terberat dalam dunia pendidikan kita saat ini, pendidikan Islam itu adalah pemikiran-pemikiran kontemporer sekarang ini. Ya, terutama ya pemikiran kontemporer yang berasal dari Barat. Itu yang Prof. Naqib Alatas mengingatkan bahwa the greatest challenge of Muslim today is the challenge of knowledge. Ya, tantangan terberat yang dihadapi umat Islam itu adalah tantangan ilmu. Ya, bukan ilmu yang datang dari Islam, tapi justru ilmu yang telah disekulerkan. Ilmu yang telah dikonseptualisasi ya oleh peradaban Barat, yang ilmu itu dilepaskan gitu ya dari aspek-aspek ketuhanan, aspek-aspek ukhrawi, atau ilmu itu telah menolak wahyu sebagai sumber ilmu. Ya, ilmu itu telah mengangkat hal-hal yang sifatnya zon, ya, sifatnya dugaan ke taraf keyakinan seolah-olah sebagai kebenaran, padahal itu masih hal yang bersifat dugaan. Dan ilmu yang justru ya menjauhkan manusia dari Tuhannya, menjadikan manusia ya semakin tidak adil ya kepada manusia semakin tidak tahu ya tentang tempat letak segala sesuatu dengan betul ya, sehingga tidak bisa menyikapinya dengan adil dan beradab itu. Jadi ini penting sekali. Dan pagi ini di pojok 1000 artikel saya menulis artikel yang mengingatkan kembali ya kata-kata seorang misionaris besar ya, misionaris legendaris lah dalam sejarah misi Kristen di dunia Islam, yaitu yang ditulis oleh Henry Martin. Henry Martin mengatakan, I come to meet the Muslims ya, not with arms but with words ya. Not by force ya, but by reason, and not in hatred but in love. Jadi kata Henry Martin, aku akan mendatangi umat Islam ya bukan dengan senjata ya, tapi with words ya, tapi dengan kata-kata. Nah, ini penting sekali ini ya. Jadi seorang misionaris besar menggariskan bahwa dia akan memurtadkan orang Islam gitu ya, merusak akidah orang Islam, pemikiran orang Islam dengan apa? Dengan kata-kata. Ya, dengan kata-kata itu. Ya, dan kata-kata inilah yang kemudian digunakan ya dengan berbagai cara ya untuk mengelirukan umat Islam, membuat umat Islam ragu. Jadi yang Pak Natsir ingatkan juga, sudah lama tahun 30-an Pak Natsir mengingatkan pentingnya kita memperhatikan kata-kata dari orientalis terkenal Belanda, orientalis besar namanya Snoeck-Oorgroenje ya, Snoeck-Oorgroenje yang mengatakan bahwa dengan pendidikan dan pengajaran ya kita melepas umat Islam dari belenggu agamanya. Ya, supaya umat Islam ini tidak kolot, katanya tidak fanatik dan sebagainya, harus dilepaskan. Dengan apa caranya? Dengan kata-kata. Ya, kata-kata yang digunakan ya terutama dalam pendidikan. Ya, dengan kurikulum yang menawan, yang sistemik, yang unggul gitu ya, yang melahirkan orang-orang yang hebat tapi dari segi duniawi. Itu kan yang menggoda manusia ya. Mengapa contoh saja ya di
Di Jawa ini terkenal ya seorang misionaris besar namanya Frans van Lith ya, yang dulu mendirikan sekolah guru di Muntilan. Ya, sampai sekarang masih ada sekolah SMA Van Lith itu di Muntilan masih ada. Ini tokoh Frans van Lith ini tokoh misionaris besar yang berhasil untuk pertama kali ya membaptis 171 orang Jawa pada tahun 1904 ya di Jogja, di Sendangsono itu. Itu pertama kali orang Jawa berhasil dibaptis secara massal. Dan dalam sejarah tentang Van Lith ini kita bisa membaca ya, ternyata Van Lith ini menggunakan pendidikan sekolah guru. Dan dari sekolah guru Frans van Lith ini yang menarik nanti hampir semua muridnya ya yang muslim gitu ya di situ beralih menjadi Katolik ya, beralih menjadi Katolik. Salah satunya adalah Soegija Pranoto ya, yang sekarang menjadi nama Universitas Katolik Soegija Pranoto di Semarang. Soegija Pranoto itu cucu seorang kiai Pujo ya, namanya Kiai Pujo di Jogja. Ya, tertarik untuk menjadi guru di sekolah Katolik, ya sekolah guru Katolik di Muntilan, dan akhirnya dia bahkan masuk Katolik dan menjadi uskup pribumi yang pertama. Ini pengalaman kita ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, pentingnya kata-kata ini. Jadi pentingnya dunia pendidikan ini ya, kita harus memahami bahwa tantangan mewujudkan pendidikan Islam tidak ringan. Itu pentingnya kita membahas pemikiran kontemporer tentang gender, tentang pluralisme ya, tentang relativisme ya, tentang sekularisme dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba menelaah mungkin beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh pemirsa ya. Silahkan Rafiq. Ini yang pertama, saat kuliah hermeneutika dari Azam Ramadan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah visi dan misi umat utama dari tafsir model hermeneutika, terutama dalam konteks budaya ilmu Islam? Ya, sejauh yang kita telaah sampai hari ini, ya, kita pun belum mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang hermeneutika ini. Ya, bahkan waktu kami dialog dengan para dosen di berbagai kampus itu, kami selalu nanya begini, mana sih contoh tafsir hermeneutika yang lengkap gitu loh, ya, yang menggunakan hermeneutika. Karena ketika kita minta mereka untuk menyebutkan alasan ya, mengapa kita mau mengganti ilmu tafsir dengan hermeneutika, itu pun tidak ada jawaban. Jadi apa yang masalah dengan tafsir, ilmu tafsir kita? Kita ini umat Islam sudah mewarisi satu tradisi ilmu tafsir yang luar biasa, yang menurut Profesor Alatas itu ilmu pasti, itu ilmu yang sangat tinggi ya, karena ilmu ini telah digunakan ya di masa sahabat Rasulullah, dikompilasi kemudian dirumuskan di masa dua generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu. Jadi kita belum sampai sekarang nggak dapat misalnya satu buku yang lengkap ya, inilah mengapa alasan bukan hermeneutika. Ya, yang kita tahu beberapa penggalan kata-kata mereka paling menyatakan bahwa ilmu tafsir yang ada yaitu kurang memenuhi kurang memberikan jawaban katanya terhadap tantangan zaman ini. Sebetulnya bukan soal jawaban, karena hermeneutika ini yang sejauh yang kita baca ya, digunakan untuk akhirnya yang mereka gunakan untuk mengubah ya beberapa hukum Islam ya, dan beberapa ajaran Islam yang dipandang ya tidak kompatibel dengan nilai-nilai modern ya, seperti pluralisme ya kan, kemudian kesetaraan gender ya, kemudian faham liberalisme, sekularisme, itu yang akhirnya itu yang dijadikan sebagai tolok ukur. Jadi ya mohon maaf, sejauh yang saya lihat mungkin bahwa hermeneutika ini merupakan alat gitu ya untuk liberalisasi ya, untuk liberalisasi saja, dan yang dilakukan akhirnya ya beberapa hukum itu aja yang dianggap ya tidak kompatibel ya. Bahkan yang menyedihkan kemudian dengan hermeneutika itu juga ya, menghalalkan atau mengharamkan gitu ya hal-hal yang
eh, sudah ditetapkan dalam ajaran Islam, ya. Nah, itu yang jadi kalau motivasi sebenarnya apa? Saya melihat ya, motivasinya itu ingin mengubah ajaran Islam gitu intinya, yang dianggap tidak sesuai dengan dunia modern. Dan itu sudah dilakukan dalam tradisi Yahudi dan Kristen, terutama tentang masalah LGBT itu sudah mereka lakukan. Karena ada ayat yang sangat tegas dalam kitab Imamat ya, pasal 20 ayat 13 bahwa pelaku homoseksual, lesbian itu harus dihukum mati ya. Nah, itu ayat tentang hukuman mati kaum lesbi dan homo ini yang dianggap tidak sesuai dengan zaman, digunakanlah kemudian cara untuk mengurung makna itu gitu ya, atau mengubah makna itu, misalnya nanti dengan mengkaitkan dengan konteks sejarah tertentu ya, bahwa ayat itu berlaku di zaman itu saja gitu ya. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk Al-Quran, karena Al-Quran ini sifatnya lintas zaman, lintas budaya, dan Rasulullah SAW itu diutus sebagai nabi akhir zaman ya, untuk semua manusia, bukan untuk satu kaum tertentu. Dan yang penting lagi, Al-Quran itu lafdzon wa ma'nan minallah. Al-Quran itu lafan dan maknanya dari Allah ya. Redaksi Al-Quran itu sama sekali tidak ada pengaruh manusia, itu betul-betul dari Allah ya. Jadi itu pentingnya di situ, masalah hermeneutika ini kita pertahankan ya. Kalau saya sih yakin nggak akan berpengaruh, artinya nggak akan mampu mengubah tafsir Al-Quran, karena makna Al-Quran itu termasuk yang dijaga oleh Allah. Allah sudah berjanji di situ, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Nah, itu yang Allah janjikan. Yang tentu yang dijaga oleh Allah juga bukan hanya cara bacanya ya, bukan hanya lafadznya, tapi juga maknanya. Makna itu dijaga oleh para ahli tafsir. Pokoknya tahun kita alhamdulillah ya terus melahirkan orang-orang yang memahami Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan terus. Jadi agenda kita tentang hermeneutika ini bukan sekedar mengkritisi hermeneutika, tapi kita harus mampu ya melahirkan ya tafsir Al-Quran yang mampu menjawab tantangan zaman sekarang ini, memberikan solusi bagi kehidupan manusia modern sekarang ini ya, tapi tanpa mengubah ya ilmu tafsirnya dengan metode yang lain ya, begitu. Ada lagi, Rafiq? Dari Anggi Wibowo, Ustaz, perbedaan antara filsafat dan pemikiran itu apa ya? Kayaknya ini udah pernah deh kita jawab. Ya, kalau pemikiran itu lebih luas dari filsafat. Ya, semua jenis pemikiran sudah dulu kita jawab. Ya, lalu coba. Selanjutnya dari Hendar Abu Rayyan. Bertanya, beberapa saat lalu kita diramaikan oleh tokoh nasional dengan penggantian istilah kafir dengan non formal. Dengan penjelasannya Ustaz. Dengan non apa? Non formal. Kok non formal? Mungkin salah kali, non muslim kali, bukan. Muslim. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah persepsi ini ada hubungannya dengan teori hermeneutika? Agak berbeda ya, di mana mengkaitkan itu kan pertimbangannya barangkali pertimbangan etika ya. Kalau kita baca gitu ya, bahwa terasa orang non muslim itu tersinggung lah, khawatir tersinggung dengan sebutan kafir ya. Tapi memang begini, dalam kita pun kan juga tidak, kalau ketemu orang non muslim terus kita panggil hei kafir gitu kan, enggak juga ya kan. Meskipun dalam Al-Quran ya istilah kafir itu sudah ada, sudah jelas ya, itu nggak bisa dihilangkan ya, itu istilah Al-Quran, gimana mau kita ganti ya. Kalau Al-Quran menyebut qul ya ayyuhal kafirun, katakan hei orang-orang kafir, itu gimana kita mau mengganti istilah kafir di situ ya. Jadi tapi Rasulullah pun diperintah oleh Allah bukan hanya qul ya ayyuhal kafirun ya, juga diperintahkan juga qul ya ahlal kitab ya, katakanlah Muhammad hei ahlul kitab. Jadi Rasulullah disuruh menyeru kaum Yahudi Nasrani juga dengan sebutan ahlul kitab ya.
ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Jadi bagi orang muslim ya, sebutan istilah ini sudah selesai sebenarnya selama ratusan tahun. Kata kafir itu ada dalam Al-Quran, itu nggak bisa kita buang. Tetapi dalam pergaulan, ya dalam interaksi kita dengan orang-orang non-muslim, dengan orang-orang kafir ini, kita tidak menggunakan istilah kafir kalau istilah itu ya misalnya kita pandang mereka tersinggung. Karena kadang-kadang begini, mereka itu nggak paham ya tentang apa perbedaan istilah kafir dengan heresi. Jadi disamakan dengan antara di Eropa sejarahnya itu heresi itu kaum kafir, bahkan disebut dengan ahlul bidat. Ya, mereka yang ahli bidat gitu, ahli bid'ah. Itu dulu ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran resmi gereja, itu disebut dengan heretics. Ya, heresi itu ya penyimpangan itu, termasuk orang-orang yang misalnya ya kaum dukun gitu ya, witchcraft, fortune teller, ya itu disebut sebagai orang-orang heresi, dan mereka dihukum mati ya, dihukum dengan sangat keras. Bahkan ilmuwan seperti Galileo pun dijebloskan ke penjara bawah tanah. Teman Galileo ya, Giordano Bruno, yang juga punya teori heliosentris, itu dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Jadi sejarah Eropa adalah sejarah ketika mereka menyebut orang yang menyimpang dari gereja disebut heresi, atau yang mereka kaum kafir itu ya, mereka kemudian sejarah mereka menggunakan kekerasan, memaksa orang untuk masuk Kristen. Itu yang dilakukan oleh Isabella dengan Ferdinand ketika menaklukkan kembali Andalusia ya kan, di mereka tahun 1496 ya, dikeluarkanlah perintah pengusiran ya, orang Muslim dan orang Yahudi itu dikasih 3 pilihan ya kan, masuk Kristen ya, ganti agama menjadi Kristen gitu, atau keluar dari Spanyol, atau pilihan ketiganya mati gitu. Dan itu umat Islam tidak boleh melakukan seperti itu. Ajaran Islam tegas. Maka dalam sejarah Islam sudah kita bahas mereka betapa sejarah toleransi Islam ya. Islam itu yakin ya, menegaskan tentang kebenaran ad-dinul Islam, dan juga mengkritik ya dengan tegas ya secara mendasar ya pokok-pokok agama Nasrani ya, terutama ajaran tentang Nabi Isa yang diangkat sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Itu Al-Quran sangat tajam mengkritik itu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ya, bahkan Rasulullah pun mengingatkan, Al-Quran pun mengingatkan, kalau ibunya atau bapaknya itu beda agama, tetap anak harus hormat. Jadi ada latar belakang sejarah yang berbeda ya, sehingga di Eropa itu trauma kalau menyebut orang itu dengan kafir atau heresi ya, itu istilah itu yang melatar belakangi. Sedangkan bagi kita ini disebut orang kafir pun harus kita hormati, apalagi itu saudara orang tua, harus dihormati meskipun dia disebut kafir. Jadi kita nggak bilang hei kafir gitu, nggak begitu ya kan? Tapi status dia kafir tetap ya, itu nggak bisa diubah, itu istilah Al-Quran. Itu aja. Jadi masalah soal kekafiran ini perlu. Jadi kalau soal ya penggunaan istilah kafir dengan non muslim gitu ya, kalau secara istilah teologis nggak bisa diubah, itu sudah istilah Al-Quran ya. Misalnya dalam soal Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, itu nggak bisa diubah, gimana mau ngubah konsep itu ya. Jadi itu ya demikian. Masih ada lagi selanjutnya dari Alifian Nur Ihsan. Ustaz izin bertanya, apakah secara tidak langsung hermeneutika akan menimbulkan perdebatan internal penggunanya? Karena ya bisa menurut feminis nanti yang laki-laki patriarki akan jadi masalah baru, Ustaz. Iya, itu sudah terjadi. Bahkan dalam hermeneutika pun ya kan, aliran-alirannya juga macam-macam. Misalnya hermeneutika yang sudah postmodern, seperti yang menganggap bahwa makna teks itu sudah tidak tergantung pada penulisnya. Makna teks itu tergantung siapa pembacanya. Ya, jadi the author is dead.
Ya, mereka menganggap bahwa penulis sudah mati. Jadi sudah teks itu nggak usah dikaitkan dengan siapa penulisnya, ya. Tapi sesuai dengan siapa pembacanya sudah. Kalau pembacanya Marxis, teks itu akan jadi Marxis. Nah, itulah yang kita tidak tepat untuk Al-Quran. Kenapa tidak tepat? Karena dalam Al-Quran itu ada makna yang objektif. Siapapun yang menafsirkan kata itu harus sama. Misalnya khinzir gitu ya. Kata khinzir itu nggak bisa dimaknai yang lain kecuali babi. Ya, yang diharamkan dalam Al-Quran khinzir, dalam bahasa Indonesia babi, orang Inggris disebut itu pig, ya kan? Orang Arab khinzir, itu binatangnya sama itu. Al-Baqarah itu sapi, nggak ada sapi yang penafsirannya beda-beda. Ya, jadi misalnya disebut bahwa wama qataluhu wama sholabuhu walakin syubbihalahum. Ya, mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Ya, tetapi seorang diserupakan pada mereka, itu nggak beda itu. Para mufasir kita sama bahwa memang Nabi Isa tidak mati di tiang salib, itu intinya. Karena ajaran agama Kristen yang paling pokok itu adalah penyaliban dan kebangkitan. Dan konsep penyaliban itulah yang dikritik oleh Al-Quran. Bahwa Nabi Isa tidak mati di tiang salib, itu yang penting. Ya, Nabi Isa tidak disalib, seorang diserupakan. Nah, itu sudah jawaban yang tegas dari Al-Quran. Nah, ini nggak ada penafsiran yang berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, orang beriman ditulis atas kamu puasa. Apa maksud kutiba alaikumusiyam? Tapi kutiba di situ maknanya furido. Ya, di bulan Ramadan itu jelas wajib hukumnya, nggak ada kata kutiba itu tergantung pada pembacanya. Ya, jadi kata-kata Al-Quran itu begitu kenapa disebut Prof. Alatas ilmu pasti, bukan spekulasi. Karena makna kata itu ketika diturunkan ya 1400 tahun lebih yang lalu, ya, itu kata-kata itu masih bisa difahami oleh para mufasir sampai sekarang. Nah, itulah khazanah keunggulan kita, ya umat Islam, di mana kita itu punya teks. Jadi kalau Nasr Ahmad Abu Zaid mengatakan hadaratul Islam hadaratun nas, ya, peradaban Islam itu peradaban teks katanya. Memang itu keunggulan kita. Kita punya teks. Kita punya teks yang tanzili, ya. Yaitu teks itu datang dari Tuhan, bukan tulisan manusia. Nah, itu yang kekayaan itu jangan diturunkan derajatnya menjadi teks manusia. Itu kan rugi sendiri umat Islam. Ya, jadi itu sebetulnya makanya kan kenapa kemarin kita bahas khusus wajah peradaban Barat, ya, hakikat peradaban Barat, karena kita tahu dari situ. Karena ini asalnya dari sana. Orang Barat menghadapi problem teks itu, ya, maka kemudian mereka menjadi liberal, nggak ada pegangan wahyu lagi kan. Inti hermeneutika akhirnya apa? Ketidakpastian tafsir. Ya kan, intinya ketidakpastian, relativisme. Nah, itu tuh. Nah, kita mau dibawa ke situ. Ya, itu yang kita ingatkan teman-teman, tolonglah. Ya, kita ini umat Islam punya ajaran sendiri, punya kitab sendiri yang unik. Kenapa kita mencontoh peradaban lain bahwa mereka maju? Yang maju apanya? Coba dilihat. Apa manusianya maju? Jadi kenapa Prof. Alatas mengingatkan puncak peradaban Islam itu peradaban akhlak di masa Nabi. Karena itu yang tidak bisa dilampaui oleh Barat sampai sekarang. Mereka sains teknologi, mereka sudah berkembang, dan umat Islam tidak boleh a priori. Kita mengakui keunggulan peradaban lain. Apakah itu dari Cina? Ya soal corona ini kan, kalau siapa yang bisa memang menemukan antivirus misalnya gitu ya, itu mau Cina, mau Amerika, mau Hong Kong, ya kan? Ya, apa katanya waktu itu sempat beredar juga berita Palestina atau apa gitu. Terserah. Kita dalam soal sains dan teknologi umat Islam terbuka. Menerima dari India, menerima dari Yunani. Tapi worldview-nya nggak bisa ya mengikuti yang lain. Ya, umat Islam punya worldview sendiri. Ya, itu. Ada lagi. Terus dari Hendy Nugraha, Ustaz izin bertanya, dalam ilmu tafsir sendiri dikenal istilah asbabun nuzul, sebab atau konteks diturunkannya ayat. Bagaimana hubungan antara teks Al-Quran dan konteks turunnya ayat tersebut dalam tradisi tafsir ketika menentukan makna atau hukum? Iya,
Saya bukan ahli tafsir ya, tapi silahkan dibaca kitab-kitab ulumul Quran ya, bahwa yang dikatakan hermeneutika ini yang mereka gunakan praktis yang saya lihat gitu, itu berbeda dengan asbabun nuzul ini ya. Itu kan juga sifatnya tidak mengharuskan, karena ada kaidah yang berlaku dalam tafsir itu al-ibrah bi umumil lafadz ya, la bi khususis sabab. Ya, kadang misalnya ayat untuk Bani Israel gitu, diturunkan Bani Israel di situ kan. Ya, misalnya wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya kan, itu jangan kamu sembunyikan kebenaran. Ya, dan kamu jangan kamu campur adukkan, jangan kamu selimuti, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu selimuti jangan kamu bungkus tuh kebenaran dengan kebatilan, dan kamu sembunyikan kebenaran itu, dan kamu tahu gitu. Ayat ini untuk Bani Israel, tapi ayat ini berlaku juga untuk kita gitu ya. Misalnya Allah perintahkan Rasulullah ya, surat Al-Anfal 65, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, siapkan orang mukmin untuk berperang. Ya, wahai Nabi, siapkan orang mukmin untuk berperang. Jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika kamu ada 100 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 1000 orang kafir. Nah, ayat ini kan khitabnya jelas, ya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya. Nah, apakah ayat itu berlaku untuk nabi saja? Saya tanya banyak ustadz ya, banyak di berbagai pesantren. Nah, saya tanya mereka, ayat ini kan disuruh nyiapkan orang mukmin untuk berperang. Ya. Ini ayat pertahanan ya. Maka di dunia negara-negara kuat itu menyiapkan rakyatnya untuk perang. Ya. Ini ayat ini sebetulnya untuk Presiden Jokowi, untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto gitu, agar bangsa kita ini terutama umat Islam gitu ya, itu menjadi orang-orang yang siap perang. Maksudnya memang fisiknya itu siap perang. Nah, kenapa Thailand aja ada wajib militer, Israel wajib militer, Singapura wajib militer, itu kan, Australia wajib militer, Amerika ya wajib militer, ya, lain-lain, Jepang begitu ya. Nah, itu kan Rasulullah sudah diperintahkan ya. Jadi kan makanya semboyannya orang Romawi kan mens sana in corpore sano ya. Mens itu mind ya, pemikiran, sana sehat ya, in ya di dalam, corpore itu body, tubuh, dari kata corpus, tubuh, sano ya, in corpore sano, dalam tubuh yang sehat. Jadi pikiran yang sehat itu ada dalam tubuh yang sehat gitu. Makanya tubuh kita harus sehat gitu kan. Nah, itu maknanya. Jadi tadi tentang asbabun nuzul ya. Ada asbabun nuzul gitu ya, tapi beda dengan yang waktu hermeneutika. Sebab kalau kita baca mereka yang menggunakan hermeneutika ini, itu yang saya bilang kenapa teorinya asal-asalan gitu ya, awur-awuran gitu ya. Misalnya kan waktu kita bahas kasus membahas ayat Mumtahanah, surat Mumtahanah ayat 10 ya, bahwa orang-orang mukminah itu ya, yang sudah mukmin suaminya belum masuk Islam, maka diperintahkan fala tarji'uhunna ilal kufar ya. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, jangan kembalikan mereka kepada suami mereka yang masih kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun ya. Mereka tidak halal bagi suami mereka yang belum masuk Islam itu, dan juga suami mereka itu tidak halal bagi istri mereka yang sudah masuk Islam itu, kan jelas ayatnya ya. Tapi kemudian dicari ya, seolah-olah mirip dengan asbabun nuzul. Ayat itu turun saat perang, harus lihat konteksnya, situasinya ya. Makanya beda di situ ya kan. Di dalam program liberalisasi Islam di Indonesia, program pertamanya apa? Kontekstualisasi ijtihad. Pentingnya kontekstualisasi ijtihad ya. Padahal konteks itu kan, kon itu together maknanya, bersama. Teks dan konteks itu nggak bisa dipisahkan ya. Jadi
jangan menggunakan konteks tapi lepas dari teks. Nah itu di situ Al-Quran itu beda, ya. Itu bukan asbabun nuzul itu ayat perang itu. Ayat itu turun saat perang. Jadi kalau sudah nggak perang, itu berarti boleh muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Nah itu kan ini yang asal-asalan. Nanti di buku yang lain nggak begitu. Katanya konteksnya waktu itu adalah umat Islam masih sedikit, sehingga dikhawatirkan perkawinan muslimah dengan laki-laki non muslim, anaknya nanti akan ikut agama ayahnya gitu. Atau dibaca lagi konteksnya itu misalnya patriarki, budaya patriarki. Kenapa hanya muslimah yang nggak boleh menikah dengan laki-laki non muslim? Kenapa yang orang muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, ya, non muslim ahlul kitab atau kafir ahlul kitab? Jadi ini ya beda gitu ya. Coba kaji lagi lebih jauh. Saya hanya mengkaji beberapa kasus. Itu begini maksud asbabun nuzul, ya kan? Asbabun nuzul itu membantu ya memahami kita dengan ayat-ayat. Jadi kita tahu maksudnya begitu karena dulu ayat ini begini turunnya. Sebabnya begini. Tapi itu pun asbabun nuzul juga tidak mengikat dengan ketat kan? Karena kaidah al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Itu ya, jadi sekali lagi saya bukan ahli tafsir, saya hanya mengkaji beberapa penggunaan soal teks ini ya, soal teks dan konteks itu dalam orang yang katanya menggunakan hermeneutika ya. Ada lagi? Ini tentang kuliah pendidikan ideal tingkat SD dan SMA. Dari Zulkarnain Iskandar Kandi. Bismillah Pak Ustadz. Bagaimana memadukan pendidikan akhlak dan kondisi sistem pendidikan kita yang tertinggal dalam sains dan teknologi? Ya, jadi ingat ya, pendidikan akhlak ini bukan pengajaran ya gitu ya. Akhlak itu ditanamkan, akhlakul karimah itu ditanamkan. Maka model penanaman yang terbaik adalah dicontohkan. Ya, saya mengambil satu kasus ya. Saya ada mahasiswa saya yang luar biasa itu, pinter ya, orangnya soleh, namanya Ridwan Hasan Saputra. Ya silahkan dicek di KPM namanya kan, KPM itu kelompok MIPA, M-nya itu MIPA. Itu terkenal ya, Ridwan Hasan Saputra ini kan pelatih Olimpiade Matematika Internasional. Dan dia menggabungkan itu antara akhlak. Jadi anak-anak yang ikut dia, yang muslim ya, ada yang non muslim juga, itu disyaratkan tentang ibadahnya, akhlaknya harus terpuji gitu. Kalau enggak bisa. Dan akhlak ini ingat ya, bukan sekedar akhlak sopan santun, bukan. Termasuk akhlak juga itu adalah sikap untuk optimis, ya, tidak malas, ya, tawakal. Itu bagian dari akhlak. Jadi kalau orang berakhlak mulia, mestinya sainsnya juga unggul. Gitu ya. Itu jadi bukan sesuatu yang bertentangan. Tetapi saya ingatkan juga ya, kepada guru-guru sains ya. Jadi kalau kita mau pendidikan akhlak kita sukses, ya, saran saya setiap guru itu guru akhlak. Apakah dia guru matematika, apakah dia guru IPA, ya, guru apa saja, itu juga sekaligus harus menjadi guru akhlak. Makanya dia harus bisa dicontoh, ya, dalam sikap hidup dan seterusnya, gitu ya. Jadi bukan sekedar dia mengajar matematika, mengajar biologi, tapi dia juga harus menjadi teladan hidup bagi muridnya. Nah, itu yang akan sukses, ya tadi itu sangat bisa dipadukan. Bahkan bukan hanya sangat bisa, menurut saya harus dipadukan. Karena bukan dua hal yang bertentangan itu. Kalau orang berakhlak mulia terus sainsnya lemah, itu keliru. Ya keliru besar. Ya, kita mau ngambil contoh saintis muslim hebat seperti Abu Rayhan Al-Biruni. Imam Al-Ghazali luar biasa seorang saintis muslim yang hebat. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang begitu. Ya, kita pun di negeri kita pun banyak ya ilmuwan-ilmuwan muslim dalam berbagai bidang yang akhlaknya sangat mulia. Ya, saya belum lama ya, kira-kira 2 tahun yang lalu nggak salah di ITS Surabaya, saya mengisi tentang pendidikan gitu ya. Di kampus ITS itu, di depan saya itu rata-rata guru yang hadir itu. Terus ada orang tua gitu ya. Ada orang tua tuh dia
serius memperhatikan yang saya sampaikan tentang masalah pendidikan. Padahal saya menyampaikan tentang bagaimana Al-Quran, konsep pendidikan dalam Al-Quran. Orang tua ini sangat serius. Nah, ketika saya keluar setelah acara selesai, bapak yang tua ini mendekati saya, akhirnya mengenalkan diri. Ternyata beliau itu seorang profesor ilmu fisika. Yang saya terkejut waktu keluar ya, sampai di lapangan parkir, sang profesor ini nyetir mobil sendiri. Saya tanya, bapak dia sampai umurnya udah lebih dari 70 tahun, nyetir mobil sendiri. Saya tanya, pak maaf pak, saya bilang itu, kok bapak seorang guru besar fisika gitu ya, masih kelihatan sehat, nyetir mobil sendiri, apa resepnya? Nah dia bilang, saya mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran gitu dalam bidang kesehatan, termasuk kata dia misalnya sabar gitu. Kita dalam hidup diperintahkan oleh Al-Quran itu sabar, dan saya sabar, kita tidak iri, tidak dengki gitu ya. Dan itu berpengaruh pada pemikiran dan kesehatan beliau itu. Menurut beliau begitu gitu. Dia sebutkan contoh-contoh ayat-ayat Al-Quran yang beliau amalkan ya, tentang kesabaran, ya, tentang jiwa yang bersih. Pada akhirnya kan begitu. Ya, makasih. Ada? Tentang kuliah kampus terbaik, Ustadz, mana ideal kampus, mana yang lebih ideal antara kampus negeri dengan swasta? Seumpama lebih ideal swasta kan tetapi lebih mahal daripada negeri. Bagaimana dengan seseorang yang secara finansial tidak mampu dan potensinya terbatas? Kemanakah ia harus memilih kampus? Kayaknya udah dulu ya. Udah kita bahas. Sekolah, SMA. Iya. Pokoknya kampus terbaik itu At-Taqwa College. Itu bukan gini, sebentar saya jawab lagi. Itu mungkin ada yang kurang waktu itu lewat juga. Jadi gini, bukan tentang negeri atau swasta. Sekarang ini sebetulnya ya, itu sudah hampir tidak ada beda lah. Bahkan kalau di Amerika, kampus-kampus yang hebat itu yang swasta. Ya, jadi waktu saya ada Dr. Anwar Abbas ya, Sekjen MUI kan, beliau juga dosen. Waktu beliau hadir dalam salah satu sesi ujian disertasi doktor di UIK, beliau kan dosen di salah satu Universitas Islam negeri gitu. Dr. Anwar Abbas tuh bilang, enaknya swasta ya gitu, swasta lebih bebas katanya. Iya, swasta lebih berpeluang untuk meningkatkan, karena bahkan di era disrupsi ya, Rektor Universitas Negeri Semarang itu ada artikelnya, saya dibaca, beliau mengingatkan bagi kampus negeri itu tidak mudah untuk berubah karena terikat dengan banyak peraturan. Jadi kalau sekarang Menteri Nadiem Makarim ini melakukan debirokratisasi menjadi kampus merdeka, itu sudah tuntutan zaman. Kalau tidak, itu akan tertinggal ya, karena untuk kreativitas itu perlu kemerdekaan. Jadi itulah kampus kampus terbaik. Cuma tadi saya bilang hati-hati loh, jangan dengan nama besar kampus. Saya hanya bisa mengingatkan itu ya. Saya sudah lama, saya pernah mengajar di Pusat Studi Timur Tengah di Pasar Sarjana UI itu 5 tahun sebagai dosen tidak tetap ya. Dan mengajar di beberapa kampus yang lain gitu. Jadi sekarang sudah era disrupsi. Saya ingatkan era disrupsi ini ya, itu bukan soal, ingat, jangan terjebak hanya pada ranking. Ya, ranking misalnya ini akreditasi begini gitu loh. Jadi harus tahu dalam mencari ilmu, apalagi di tingkat perguruan tinggi. Ya, itu harus tahu ilmu apa yang mau dicari. Ya, harus tahu apa itu ilmu yang fardu ain dulu nih, utamakan gitu. Jangan main-main dengan ilmu fardu ain. Nanti bisa lah, pemikiran Islam itu gampang. Jangan dianggap remeh, ya. Akhlak itu mudah, yang penting dia profesional. Nah, hati-hati sekarang ini. Ya, sekarang dunia sudah terbalik. Maksudnya terbalik begini. Dulu saya kuliah di IPB. Saya nyantri di pesantren Ulil Albab Bogor. Saya dulu menganggap ya, pesantren saya Ulil Albab Bogor itu ya, itu sebagai kegiatan ekstrakurikulernya. Yang saya anggap kuliah utama itu di IPB itu. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sudah zaman online. Lihat sekarang kasus corona ya. Kasus corona ini apa sekarang? Kuliah online di mana-mana, kampus besar, kampus kecil, negeri, swasta, kuliahnya online sekarang ini. Apa yang terjadi kemudian itu? Justru inti pendidikan, ya, itu tidak bisa lagi diberikan oleh kampus-kampus besar ini. Mohon maaf ini bukan hanya kampus swasta, ya, kampus negeri, kampus swasta pun sekarang. Sampai saya tulis artikel di majalah Hidayatullah, saya beri judul apa?
nyantri atau mati. Kalau kampus-kampus Islam, saya ingatkan, kampus-kampus Islam tidak mengubah ya konsep pendidikannya, tidak mengubah ya stressing pendidikannya, ya sampai menjadi pesantren ya dalam arti mengutamakan ya penanaman adab dan akhlakul karimah. Kalau itu tidak diutamakan di kampus kita, ya maka sudahlah menurut saya gitu ya, itu terpaksa harus mengalami nasib seperti Nokia itu. Ya, jadi nanti akan kalah dengan yang lain. Karena sekarang ini di era disrupsi, ilmu pengetahuan itu melimpah, informasi di dunia internet tentang sains teknologi itu melimpah. Kalau andalan kita itu yang kita andalkan, jualan gelar, jualan informasi pengetahuan gitu ya, itu nggak bisa. Itu sudah bisa digantikan oleh robot, ya bisa diganti dengan AI, ya, artificial intelligence. Bisa dilakukan dengan itu. Yang nggak bisa dilakukan adalah penanaman nilai, penanaman adab dan akhlak itu. Nah, jadi sekarang apa yang saya sarankan tuh? Kalau ibu sekalian mau kuliah, anaknya mau kuliah, cari kampus yang pertama adalah di situ iman, takwa, akhlak mulia diutamakan nggak? Baru yang kedua cari di sini profesional nggak? Apa persiapan kampus itu untuk memberikan nilai-nilai ya profesionalisme itu supaya anaknya siap, ya kan? Seperti misalnya di At-Taqwa College, adab itu diutamakan, akhlak utamakan. Tapi kita IT, keterampilan menulis, karena di era disrupsi yang diperlukan sekarang ini komunikasi, ya. Jadi keharusan sekarang ini mampu menulis dengan baik, itu sebuah life skill yang penting, gitu ya. Jadi itu, nah baru ketiga gelar, gitu loh. Jadi pertama itu harus iman, takwa, akhlak mulia atau adab itu pertama ini, adab akhlakul karimah. Karena orang yang akhlaknya mulia itu berarti imannya sempurna. Jadi kata Rasulullah, orang mukmin yang imannya paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya. Akhlak ini yang pertama nih, ya. Yang kedua baru profesionalismenya, cek kampus itu. Yang ketiga baru cari ya gelarnya ada enggak. Itu ketiga itu. Ya, jangan sekarang nyari gelarnya dulu. Udah menurut saya, mohon maaf ya, bisa mungkin orang bisa beda pendapat, tapi menurut pencermatan saya begitu. Sekarang nanti bisa ketinggalan ya di era sekarang ini. Ya oke. Ada lagi? Terus tentang kuliah gender dari Andi Rahmat Rombe. Saya melihat realitas sekarang ini dengan sistem yang ada mengharuskan sebagian masyarakat, dalam hal ini suami dan istri, untuk bekerja. Ya, berangkat dari hitung-hitungan dari gaji yang terlalu rendah sehingga sulit untuk memenuhi sebagian kebutuhan keluarga. Ditambah lagi ketika kita mempunyai anak yang harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih dengan biaya lebih mahal. Nah, bagaimana konsep Islam memandang kondisi seperti ini? Ya nggak masalah. Bahkan istri Rasulullah SAW lebih kaya dari Rasulullah. Istri Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha, itu seorang pengusaha besar, ya kan, yang sudah mengirim perdagangan antar negara, misalnya begitu. Udah, kalau sekarang itu eksportir kan gitu ya, Khadijah radhiyallahu anha itu. Dan itu tidak masalah. Dalam tradisi Islam, masyarakat Islam, banyak perempuan-perempuan yang menjadi pengusaha. Kalau kita di Jawa, di Solo itu, isi pasar itu mungkin 70% itu perempuan. Saya pernah ke Kelantan, di Kota Baru, Kelantan itu. Ada pasar Khadijah. Ya. Itu satu pasar itu isinya perempuan. Cuma saya aja yang datang itu, pembeli itu laki-laki. Dan itu laki-lakinya biasa, dan tetap orang perempuan muslimah dulu yang bekerja, mereka tidak terpengaruh oleh paham gender ini. Mereka tetap tahu ya sebagai istri ya punya kewajiban terhadap suaminya, karena mereka tahu. Tidak masalah. Jadi itu saling tolong menolong, kerjasama untuk menghidupi keluarga, dan itu malah jadi amal jariah bagi perempuan, meskipun itu bukan kewajibannya. Tapi kalau dia membantu suaminya, membantu keluarga, ya ekonomi keluarga, itu amal bagi si perempuan, itu pahalanya bertingkat-tingkat. Nah, itulah yang pada gender yang sekuler, konsep ibadah ini tidak ada, sehingga kalau perempuan dibilang double burden, ya, beban ganda, sudah sebagai ibu, sebagai pekerja, ya, profesional, kami berat dong. Itu pulang ke rumah capek-capek, suruh melayani suami, nggak mau, dilaknat malaikat sampai pagi. Nah, itu bagi mereka ngeri itu kan. Ini konsep seperti ini karena mereka nggak ngerti bahwa itu ibadah.
Itu yang jadi masalah, karena kemarin saya ingatkan soal gender ini. Apa yang dia, kalau orang sudah berpikirnya sekuler, buang itu konsep ibadah, maka dia ngeri melihat konsep perempuan harus taat pada suami. Nggak ada di barat seperti itu. Konsep perempuan taat suami. Jangankan perempuan, anak taat sama orang tua aja nggak ada kalau sudah anaknya sudah dewasa. Mana ada mereka konsep kalau kamu durhaka sama orang tua, membantah orang tua. Nggak ada konsepnya itu. Ya, jadi ini penting untuk worldview-nya sekali lagi gitu ya. Nah, tadi itu saja, jadi nggak, Islam adil, ya. Nah, kan kemarin saya bilang, tapi kalau cukup, ya kan, misalnya suaminya gajinya seminggu 1 miliar, ya, kebutuhannya sebulan 700 juta, kan masih ada sisa 300 juta. Nah, itu ya nggak perlu menurut saya ya, kalau sudah begitu nggak perlu istrinya ikut bekerja, gitu loh, ya kan. Ronaldo berapa gajinya? Muhammad Salah berapa itu gajinya? Kalau nggak salah seminggu berapa itu? 2 miliar atau berapa gitu loh, seminggu itu, seminggu. Nah, itu istrinya Muhammad Salah nggak perlu, ya kan, bekerja, dia sudah cukup yang begitu. Tapi kalau memang terpaksa harus bekerja nggak apa-apa, ya itu tuh Rinto. Bahkan ya, terus sekalian ada kondisi kita yang sangat ironis. Saya baru dengar gitu ya. Ketika saya diundang oleh satu pesantren di Madura, pesantren itu santrinya 10.000, sudah berdiri tahun 43, ya, pesantren tua di Madura itu. Jadi saya baru dengar cerita bahwa sejak TKW di stop atau moratorium ke Arab Saudi, itu kiainya sendiri yang cerita ke saya itu, jumlah santri anak-anak Madura yang nyantri itu menurun. Kenapa? Karena ternyata banyak perempuan Madura itu yang bekerja sebagai TKW dan suaminya terpaksa ditinggal loh di Madura itu. Ya, kenapa? Untuk menghidupi anaknya, dan anaknya itu dimasukkan pesantren. Jadi pesantren itu kena imbasnya itu. Saya baru ngerti itu kasus itu, bahwa iya ya, ada perempuan yang terpaksa ya meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah. Ya. Apakah itu boleh? Ya memang kalau terpaksa apa boleh buat. Tapi menurut saya ini harusnya negara nggak begitu. Ini konsep pendidikannya yang harus diubah. Kenapa sampai ada jutaan ya ibu-ibu kita yang terpaksa bekerja? Ya, ini mereka mulia, mereka bekerja itu untuk menghidupi keluarganya gitu. Itu sangat mulia pekerjaan itu. Hanya kenapa kondisi itu kan tentu juga nggak diinginkan ya, jauh dari anak, jauh dari suami. Itu kan tidak ideal. Nah, ini tanggung jawab negara harusnya memecahkan masalah ini. Insya Allah kalau saya jadi presiden lah nanti. Tuh, ada masalahnya, kita selesaikan insya Allah. Ya. Terus dari Bayu Pratama, bagaimana cara menjelaskan dengan bijak kepada aktivis feminis yang menganggap ajaran Islam itu ajaran patriarki? Itu pertama harus worldview-nya dulu. Ya itu tadi saya bilang, kalau dia sudah ngakui kamu hamba Allah enggak gitu, iya kan, yang ngakui enggak ya Tuhan itu Allah. Kalau ngakui iya, misalnya dia bilang iya, oke, sekarang kamu ngakui enggak bahwa Tuhan yang satu itu Allah SWT itu telah mengirim utusannya, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, ya benar, saya akui. Kamu ngakui enggak bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah mengajarkan ya kepada kita ya tentang ajaran-ajaran seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam relasi hubungan laki-laki dan perempuan. Ia mengakui. Nah, di sini titik gender itu persoalannya nanti itu. Ya, di antara aktivis gender itu banyak juga yang mereka itu studi Islam, yang mereka kemudian memandang gitu ya, ayat-ayat Al-Quran tertentu, hadis-hadis tertentu itu bersifat misoginis, bersifat menguntungkan laki-laki. Ya, seperti Aminah Wadud kemudian menulis buku Al-Quran menurut perempuan. Nah, itu yang berat tuh ngadepin orang yang confused ini, yang dia ngerti, dia tahu tapi salah. Nah, ini ngeyel yang begini. Gitu. Ada ya yang begini harus terpaksa ya dalam pengalaman kita harus wajatilhum billati hiya ahsan. Ya, harus dibenturkan dengan realitas. Dia disampaikan dengan kata-kata yang bijak, ya. Ya, karena ini susah, dia merasa benar. Ya, ini perlu disampaikan tentang konsep itu. Jadi kita harus berhujah dengan cara-cara yang baik. Insya Allah kalau orang itu hatinya masih terbuka, ya, dia masih bisa menerima. Dan itu
Alhamdulillah ada kasus-kasus seperti itu yang dia sadar ternyata salah gitu persepsi selama ini, menganggap itulah kemajuan. Dan juga tunjukkan data-data yang bahwa konsep itu sebetulnya parsial. Itu yang dilakukan oleh Dr. Ratna Megawangi dengan buku Membiarkan Berbeda itu. Ternyata konsep kesetaraan gender itu konsep Eropa berlaku di Jepang. Ya, jadi setiap bangsa itu punya nilai sendiri. Ya, dan akibat dari paham kesetaraan gender ini salah satunya itu kerusakan keluarga kan. Tapi kalau mereka sudah mengatakan biarin keluarga rusak, karena keluarga itu sudah susah itu kan sama dengan begini kalau kita bilang kamu jangan ikut setan ya gitu. Terus dia bilang emang saya ikut setan kok. Nah terus kalau gitu kita mau ngomong apa? Ya nggak bisa kalau orang sudah begitu ya. Tapi kalau selama masih bisa diajak argumentasi, kita berikan hujah-hujah. Ya dalam itu kita juga jelaskan ini loh dulu asal usul hermeneutika ya. Kesetaraan gender ini kita jelaskan pada mereka, ini loh faham ini, asalnya Marxisme, asalnya ini loh mereka dulu trauma karena keluarga dulu di Yunani, di Eropa zaman pertengahan, memang namanya keluarga itu menindas perempuan gitu loh. Kemudian kaum perempuan ini bablas melawan liberal. Akhirnya mereka lari ke kutub ekstrim yang lain, kutub sama. Akhirnya kalau nggak ada kepemimpinan dalam keluarga gitu ya, yang terjadi apa ya bubar-bubaran. Dan sekarang aja di era sekarang ini, bayangkan tahun berapa ini 2018 ya, angka perceraian di Indonesia itu 400 kalau tidak salah 428.000 ya. Jadi saya hitung itu per tahun ya, yang bercerai itu 428.000 sekian ya. Saya bagi 30, maaf, setahun ya, saya bagi 365. Sehari angka perceraian itu mencapai 1118-an. Jadi di Indonesia itu yang bercerai tiap hari itu sekitar 1100. Dan data dari Mahkamah Agung ya, Pengadilan Agama itu mayoritasnya sekarang 70% perceraian itu berasal dari pihak perempuan, tuntutan pihak perempuan. Kasus yang terjadi rata-rata karena konflik yang tidak bisa diselesaikan, pertengkaran yang nggak bisa didamaikan. Ini kenapa bisa begitu? Karena sudah nggak ada ketaatan, ya nggak ada kepercayaan lagi. Kalau sudah nggak ada kepercayaan, susah. Ya, jadi apalagi hobinya nonton selebriti, ya selebriti janda-janda yang cerai itu ketawa-ketawa, senyum-senyum, itu kelihatan bercerai itu menyenangkan, itu menggoda. Ya, jadi ini juga kasus-kasus seperti ini ya, kasusnya tadi itu ya coba diajak bicaralah dari hati ke hati, terus serahkan pada Allah hasilnya begitu. Ya, masih ada. Masih ada lagi? Ya. Kuliah Pancasila. Bagaimana mengajarkan Pancasila secara benar sesuai pandangan Islam kepada generasi muda? Dari Priyono Warastro. Iya, paling gampang ya baca buku saya itu. Ini nih buku saya. Apa namanya? Pancasila ini ya. Ini baca buku ini nih. Ya insya Allah nanti memahami. Jadi kalau saya mengajarkan Pancasila untuk mahasiswa itu ya apa sejarah Pancasila pertama ya. Nanti saya terpikir juga kita buatlah kuliah Pancasila gitu ya. Sejarah Pancasila itu kok muncul rumusan Pancasila itu dari mana? Segala sesuatu kan harus kita tahu sejarahnya. Ada riwayatnya Pancasila itu gak ujuk-ujuk ketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Pernah dulu rumusannya kan Bung Karno mengusulkan ketuhanan gitu kan, Muhammad Yamin mengusulkan peri ketuhanan. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu panjang prosesnya. Ya, Bung Karno mengusulkan kemanusiaan, ya. Muhammad Yamin mengusulkan peri kemanusiaan. Musyawarah lah di Panitia 9 dipimpin langsung oleh Bung Karno. Jadi rumusannya begitu gitu. Jadi kita harus tahu sejarahnya itu pertama itu. Ceritakan sejarah Pancasila itu, rumus kok sampai begitu. Yang kedua, bahas pembukaan UUD 45 karena Pancasila itu bagian dari pembukaan UUD 45. Ya. Lihat dari alinea ke alinea, dari alinea 1
Ya, prinsip anti penjajahan. Apa itu penjajahan? Jelaskan. Kenapa sampai tokoh-tokoh kita merumuskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Baru uraikan itu, apa itu penjajahan? Apa sih misi penjajah di negeri kita itu? Itu kan gold, gospel, and glory, ya kan? Misinya itu ya kekuasaan politik, militer, ekonomi, dan satu gospel. Penjajah juga menyebarkan agamanya, jangan dikira penjajah itu mendukung misionaris di Nusantara ini sampai di tanah Batak, ya Nomensen itu dipersenjatai untuk melawan Sisingamangaraja 12, ya, pahlawan nasional itu. Nah, itu baca bukunya Profesor Uli Kozok, disertasinya di HW, ya, di tentang judulnya kalau tidak salah Utusan Damai di Tanah Perang, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan itu diterbitkan oleh penerbit Kristen, ya, tentang misionaris di Batak itu contoh. Jadi nanti setelah makna penjajahan, nah, masuklah kita ke alinea kedua, masuk alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh Kemenlu, itu menjelaskan tentang atas berkat rahmat Allah. Apa arti rahmat Allah? Itu udah masuk itu nanti di situ. Mu'tazilah masuk, Qadariyah masuk, Jabariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Di alinea ketiga itu indah, itu akidah, itu rumusan akidah yang sangat indah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ya kan? Makna itu yang kita kaji. Ya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Mengapa Maha Esa? Kenapa hanya Maha Esa? Ya. Esa itu satu kan? Tapi kenapa nggak ada Maha Dua, Maha Tiga, Maha Empat? Kenapa hanya ada Maha Satu? Kenapa bukan Esa? Ya, kenapa misalnya bunyinya begini? Ketuhanan yang Esa, kenapa pakai Maha? Ya, jadi kenapa dipilih kata Esa? Ya, kenapa tidak dipilih kata satu? Wah, itu menarik itu penjelasan Profesor Hazairin dari UI. Mengapa Maha Esa? Ya, nah itu contoh kan, apalagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata adil dan adab itu diuraikan satu semester sendiri, apa makna adil dan adab itu. Persatuan Indonesia, apa itu Persatuan Indonesia? NKRI, siapa yang di situ memperjuangkan NKRI? Kita bisa lihat sejarah, ya, bagaimana umat Islam ini berusaha mempertahankan, ya, kesatuan. Siapa yang menyatukan Nusantara ini? Apalagi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, kita makna hikmah kita kaji. Ya, kata hikmah itu begitu luasnya, ya, hikmah termasuk para nabi diberikan hikmah, Luqman Al-Hakim diberikan hikmah. Terus sila kelima kan, keadilan sosial bagi seluruh. Apa itu adil? Nah, keadilan sosial. Ya, contoh menurut saya yang tidak sesuai dengan Pancasila itu program KB, ya, 2 anak cukup. Nah, itu tidak adil. Karena ada orang yang tidak boleh punya anak di Indonesia itu. Jangankan 2, 1 aja jangan. Siapa itu? Itu pemerkosa. Orang yang memperkosa, apalagi perkosa anaknya sendiri, itu tidak layak disebut manusia, ya kan? Jadi nggak layak punya anak orang-orang begitu itu. Jadi tidak adil kalau dia punya anak, gitu ya. Karena hukumannya harusnya hukuman mati itu. Ya, paling nggak dipotong kelaminnya. Ya, itu. Jadi tidak adil, gitu kan? Kenapa harus 2? Tapi untuk orang-orang soleh, orang-orang baik, gitu ya. Ya itu perlu, ya, anaknya ya cukup, ya kan? Jangan 2 anak cukup, ya. Makanya Pak Jokowi kan anaknya lebih dari 2, Pak Harto, Bung Karno malah banyak, ya kan? Enggak apa orang mempersoalkan Bung Karno istrinya banyak, enggak, ya kan? Jadi karena Bung Karno mampu, ya, dan orang bangga. Omai Rama istrinya banyak. Dan semua anaknya Omai Rama bangga jadi anaknya Omai Rama. Nah, itu contoh. Karena dia raja. Gitu kan. Santri kita ada juga yang raja ya. Namanya raja. Jadi itu jadi panjang loh Pancasila ini kalau dikuliahkan ini 1 semester. Nanti insya Allah setelah kuliah buku pendidikan Islam kita coba kuliah. Itu adalah al-ijtimaiyah itu ya, keadilan sosial. Itu adil, bukan sama. Jadi para pendiri negara kita itu bijak, ya.
Negara kita bukan negara komunis, sama rata sama rasa, tapi adil. Adil lah kalau dokter gitu ya merawat corona ini gitu ya, diberikan, karena dia bertaruh nyawa di situ kan. Petugas-petugas medis ini diberikan insentif yang tinggi gitu loh. Ya kan? Tapi ya pemain bola kurangi dulu lah gajinya. Gitu. Nah, itu. Jadi yang diperlukan sekarang ini petugas kesehatan itu adil. Ya, jadi kalau juara apa? Ya, penghafal Al-Qur'an 30 juz itu dikasih hadiah, ya kan? Haji, itu adil. Yang juara nyanyi, ya kan? Hadiahnya kipas angin. Gitu loh misalnya itu. Itu adil. Ini yang hafal Al-Qur'an 30 juz juara tafsir internasional, ya kan? Hadiahnya berapa itu? Ada anak teman saya itu juara Olimpiade Matematika nasional sains gitu ya. Itu hadiahnya berapa juta gitu ya. Malah yang pulang dari luar negeri ya, sampai di bandara nggak ada yang nyambut, menteri pun nggak nyambut ya. Jadi ini adil, ini menarik kalau kita kupas gimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya, adil ya. Jadi begitu. Jadi kalau kuliah Pancasila tadi itu kan, jadi kalau kuliah Pancasila ini kita kupas tuh ya satu persatu, pembukaan UUD 45 sampai sila per sila itu menarik ya, menarik sekali ya, insya Allah nanti kita bahas ya. Masih ada? Sudah banyak kok. Oh, sudah banyak ini. Terus masih Pancasila. Kaitan dari Zulkarnain Rubai Mukhtar. Kaitannya antara sila keempat dengan kenyataan yang ada. Bahwa kita menggunakan sistem demokrasi liberal. Bagaimana pandangan Ustadz dengan fenomena ini? Lebih ke bagaimana itu kan ada Surya Paloh ya, videonya beredar ya kan, mempertanyakan itu ya, di mana Pancasila. Kenyataannya kita sekarang liberal, demokrasi politik kita liberal, ekonomi kita liberal ya kan. Nah terus saya hanya bisa mengatakan kembali ke sila keempat. Gimana kembalinya? Ya kembali gitu ya. Itu pertanyaan lagi ya, nanti itu kalau saya jadi presiden lah ya, itu saya atur itu gimana. Itu sudah kan seperti begini. Coba baca bukunya Dr. Yudi Latif aja. Saya tidak semuanya sependapat dengan beliau, tapi pemikiran-pemikiran beliau cukup banyak yang saya salut lah ya, terutama ingin mengembalikan Pancasila sebagai sebagai nilai-nilai kebangsaan yang ideal gitu ya, sebagai jembatan. Kalau istilahnya Yudi Latif itu, Pancasila itu sebagai titik temu jembatan antar berbagai kekuatan ideologis bangsa kita ini. Nah, jadi itu sebagai kesepakatan yang kita terima di antara berbagai komponen bangsa, sehingga kapal NKRI tetap terjaga. Itu yang kita harapkan begitu. Ya. Jadi memang ya kita akui. Jadi akhirnya begini ya, kalau gimana sih cara untuk terbaik ya mewujudkan nilai-nilai Pancasila tadi dalam kehidupan itu, menurut saya harus ada contoh. Kalau pejabat tidak bisa ngasih contoh ya, maka yang harus ngasih contoh itu ulama, ilmuwan muslim, itu harus ngasih contoh ya, terwujud dalam institusi-institusi kalau Islam, terutama institusi pendidikan, terutama di kampus ya, karena perguruan tinggi itu institusi yang sebetulnya merupakan miniatur, harusnya miniatur peradaban. Jadi kalau kita ingin mewujudkan gitu ya, bagaimana nilai-nilai tadi gitu ya, rakyat dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dalam syuro, musyawarah perwakilan gitu. Gimana kita mau mewujudkan itu? Wujudkanlah itu di perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi itu merupakan miniatur. Ya, mikrokosmos, itu merupakan gambaran manusia yang utuh harusnya. Kata-kata universal, ya, universitatem, kata kuliah. Dan itu juga menjadi gambaran miniatur masyarakat ideal. Di perguruan tinggi itulah harusnya ya nilai-nilai kejujuran, ya, keikhlasan, ya, nilai-nilai kerja keras, kasih sayang, saling mendahulukan yang lain, ya, tolong menolong. Itu harus terwujud. Kalau di dalam perguruan tinggi saja, di institusi keilmuan tidak terwujud nilai-nilai yang ideal, gimana mau mengharapkan di masyarakat?
Itu strateginya menurut saya itu. Ya, strateginya wujudkan di situ nilai-nilai syura, ya, musyawarah itu di situ. Ya, makasih. Sampai jam berapa kita? 7:30. Kalau masih ada lagi? Hah? Panjangin aja, Pak. Hah? Panjangin aja. Ya enggak lah, 7:30 aja, capek udah. 7:30. Terus dari Amri Sinuhaji. Krisis of identitas sepertinya mungkin terjadi bagi anak-anak yang beragama Islam tapi tinggal di peradaban Barat. Sebagai keluarga yang tinggal di peradaban Barat, mohon bimbingannya secara garis besar untuk saran bagaimana membesarkan anak di lingkungan ini, di mana mereka bisa blend dengan lingkungannya tapi tetap merasa nyaman dan istiqomah dengan agamanya. Ya, Rasulullah SAW berapa tahun ya hidup, bahkan beliau sampai hijrah ke Madinah, ya, beliau hijrah umur berapa itu? 50 tahun. 53 tahun. Ya, bayangkan Rasulullah itu, ya kan, contoh bagaimana beliau hidup dalam masyarakat jahiliyah, ya, masyarakat yang memuja kemusyrikan, ya, Tuhan aja dibuat-buat gitu ya, ada yang macam-macam kan, mereka dulu buat Tuhannya itu dari kue, dari macam-macam gitu ya, patung-patung itu macam-macam yang disembah. Ya, masyarakat yang waktu itu ya berperang satu dengan yang lain, ya, masyarakat yang tidak menghargai tulisan, ya, budaya literasi. Jadi Rasulullah SAW contoh yang dahsyat, ya, artinya beliau hidup di lingkungan masyarakat seperti itu. Nah, lihat bagaimana Rasulullah, ya, terus menerus, ya, berpikir, merenung, dan apa yang diunggulkan dari Rasulullah adalah akhlak. Jadi di tengah masyarakat seperti itu Rasulullah menunjukkan kualitas akhlak yang mulia, ya, dan punya keunggulan kompetitif. Ya, misalnya Rasulullah itu kan aktivis sosial, hilful fudul itu, dan Rasulullah itu punya fisik yang hebat di situ. Ya, punya fisik yang hebat, punya aktivitas menolong masyarakat gitu. Jadi Rasulullah memberikan kemanfaatan sehingga masyarakat percaya kepada beliau. Jadi jauh sebelum beliau diutus sebagai nabi, diberikan wahyu, masyarakat Arab itu, masyarakat Mekah waktu itu telah melihat keunggulan Rasulullah itu. Ya, makanya ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, misalnya terutama kejujurannya, ini penting. Ini saya mendengar ya dari seorang pengusaha gitu ya, bahwa para konglomerat, ya, pengusaha-pengusaha non muslim, ya, keturunan Tionghoa itu kata dia gitu, ada beberapa yang menempatkan keuangan itu orang-orang berjilbab. Kenapa? Karena dia percaya kejujurannya. Ya, saya punya kawan juga dari IPB dulu, dia manajer sawit gitu ya, manajer satu perusahaan sawit itu. Yang punya perusahaan itu bukan muslim, ya, tapi dia bilang bahwa dia lebih percaya kepada teman saya ini yang muslim, yang taat ini gitu ya, daripada orang yang sesama agamanya. Kenapa? Karena jujur gitu ya. Jadi dia bilang, cerita ke saya bagaimana kalau mau korupsi, ya, itu miliaran itu bisa. Oh, itu mudah kan di perkebunan itu, dia bilang. Kalau saya mau korupsi itu mudah, miliaran. Tapi ya itu kejujuran itu, ya dipercaya. Jadi siapa tadi, Pak Amri ya? Ya. Pak Amri ini ya, putrinya sedang belajar juga di kita di Kanada ya. Jadi penting Pak untuk menunjukkan ketinggian akhlakul karimah di situ. Ya, terutama kejujuran, kerja keras, ya, tampakkanlah. Dan saya dengar ya, banyak orang masuk Islam ya di Amerika Latin kadang-kadang melalui akhlak ini. Jadi ada orang tua di sana yang masuk ke sekolah-sekolah Turki, saya dengar ya, sekolah Turki itu dia nggak bawa nama Islam, tapi yang ditanamkan itu adalah akhlaknya anak-anak itu, ya. Jadi kejujurannya, kerja kerasnya gitu ya, suka menolong sesama, bahkan akhirnya dia tidak mau narkotik, tidak mau drugs, tidak mau miras, ya. Jadi anak-anak yang dididik begitu, ya, akhirnya dia hormat sama orang tuanya, ya. Itu menarik gitu.
Dan saya dengar akhirnya banyak yang masuk Islam karena itu, ya, karena ketinggian akhlak itu. Jadi yang ditonjolkan dalam masyarakat terutama yang dominan tadi, mereka itu ya bukan hanya makanya harus berhati-hati betul ya dalam suasana masyarakat yang mayoritas bukan Muslim begitu. Itu juga kan yang ditampakkan oleh dulu kan, kita sukses Wali Songo berdakwah di tanah Jawa ini. Apa yang mereka tampakkan? Menolong. Ya, jadi apa itu Maulana Malik Ibrahim itu waktu datang ke Gresik ya sekitar 1399 ya, itu beliau lakukan apa yang dilakukan, membuat membantu petani dan sebagainya. Jadi berbuat baik untuk masyarakat. Nah, itu yang penting ya. Ya, saya kira begitu ya, secara umum gitu. Terus tentang kuliah Zionis dari Robani Nak Soleh 2. Assalamualaikum Ustaz. Cara jalan Yahudi saya lihat mirip-mirip dengan cara jalan Abbasiyah di awal-awal berdirinya. Pertanyaan saya, apakah cara tersebut dalam kurung underground masih relevan sampai saat ini dalam misi menguasai dunia? Sebab sepertinya Yahudi sampai hari ini mereka masih underground. Sekarang Yahudi sudah tidak underground, bahkan sekarang ini sudah terbuka semua. Yang namanya AIPAC di Amerika, Amerika Israel Public Affairs Committee, itu bukan sesuatu yang tersembunyi. Freemason itu kantor-kantornya kalau di Amerika, di Australia terbuka. Ya, dan sekarang susah mau sembunyi di mana. Memang yang namanya invisible government. Kalau nonton film JFK itu kan misterius tuh, siapa yang membunuh John F. Kennedy itu, JFK itu kan. Makanya ada satu buku yang mengisahkan diduga kuat itu Mossad. Ya. Tapi lihat di situ ada namanya invisible government, ya. Ada pemerintahan yang tidak tampak, yang itu sebetulnya yang mengendalikan. Nah, biasanya ada itu kelompok lobby, tapi sekarang pun sebetulnya tidak susah ya untuk mengetahui itu, ya. Jadi kalau menurut saya sekarang ini apakah gerakan underground itu masih relevan? Kalau saya lihat sih tergantung, apalagi di era medsos sekarang ini ya, sangat susah sekarang ini ya. Mungkin masih bisa, tapi sangat terbatas ya. Nah, dan bagi kita umat Islam ya, misi kita ini misi yang rahmatan lil alamin ya, mewujudkan peradaban ilmu, peradaban akhlak itu justru harus dilakukan dengan terbuka ya, menyampaikan dakwah secara terbuka ya. Tentu tidak semuanya harus diekspos keluar, dalam arti di situ tetap harus ada ya etika, hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan di luar. Tapi secara umum ya, kalau gerakan dakwah itu menurut saya gerakan dakwah sekarang ini sudah terbuka, nggak perlu dirahasiakan. Apa yang mau dirahasiakan? Ya semuanya ada di internet sekarang ini, ya kan? Jadi susah itu. Ya, jadi sangat menurut saya mungkin masih bisa, tapi sangat terbatas di era komunikasi yang luar biasa sekarang perkembangannya. Ya, Ade. Terus tentang kuliah sejarah keagungan peradaban Islam dari Aris Hermawan, bagaimana pandangan Ustadz mengenai khilafah? Khilafah itu dalam istilah para ulama ya, itu sebetulnya satu sistem pemerintahan Islam. Jadi kalau kita sebut khilafah itu satu sistem pemerintahan Islam yang unik. Apakah Islam punya satu sistem pemerintahan yang unik yang berbeda dengan teokrasi, demokrasi? Nah, kita lihat ya dalam sejarah Eropa ada sistem teokrasi. Teokrasi itu sistem di mana theos itu berkuasa, theos itu Tuhan. Dulu di Eropa raja-raja itu tidak diakui keabsahan pemerintahannya kalau tidak disahkan oleh Tuhan gitu. Nah, itulah yang disebut teokrasi ya. Jadi teokrasi ini siapa Tuhan? Nah, dalam sistem mereka, sistem Eropa waktu itu, yang namanya Tuhan itu mengesahkan penguasa raja-raja waktu itu melalui paus, karena paus Pope ya, paus itu adalah Vicar of Christ. Paus itu wakil Tuhan, wakil Kristus di bumi gitu loh. Jadi wakil Tuhan. Makanya dia mengesahkan gitu kan. Jadi dulu raja-raja di Eropa itu kalau dia berkuasa, nah paus harus merestui. Nah, itu kasus Raja Henry keempat kalau tidak di Inggris. Ya, dia mau coba-coba memisahkan dari paus, akhirnya dia diekskomunikasi, dihukum oleh paus. Dan rakyat Inggris nggak mau taat sama Raja Henry ini.
Ya, karena dia tidak diakui oleh paus, dia tidak sah pemerintahannya gitu. Jadi dulu orang Eropa ya itu memahami pemerintahan itu sah dan rakyat harus taat kalau disahkan oleh Tuhan. Itu namanya teokrasi. Nah, karena kemudian terjadi renaissance ya, pemberontakan terhadap sistem kekuasaan gereja ini, apa yang terjadi kemudian? Orang barat masuk ke kutub yang lain, memuja demokrasi, demos dan kratos. Kekuasaan di tangan rakyat, gitu kan. Jadi rakyat telah yang mengesahkan. Nah, itu demokrasi kan. Sekarang ya, rakyat mengesahkan pemerintah melalui apa? Kalau kita sekarang bisa langsung ya pilkadal atau pilpres gitu ya langsung, atau pilihan kepala daerah langsung ya pilkadal itu, atau melalui perwakilan, ya kan. Ya, dulu melalui sistem MPR ngangkat presiden gitu. Jadi itu sistemnya seperti itu. Nah, kekhalifahan dalam Islam itu punya sistem yang unik. Ya, dia tidak sepenuhnya teokrasi, karena di dalam sistem pemerintahan Islam itu yang kedaulatan tertinggi itu di tangan syariat. Itu kedaulatan Tuhan. Itu baca itu banyak pemikiran-pemikiran politik Islam di Indonesia aja. Pak Munawir Sajali, Menteri Agama dulu menulis ya buku Islam dan Tata Negara. Ya, itu terbitan UI Press itu. Ada di situ. Kemudian Profesor Hasbi Asidiki ya menulis buku tentang ilmu negara dalam fikih Islam, ilmu kenegaraan dalam fikih Islam misalnya. Itu dulu buku teks di IAIN Sunan Kalijaga. Jadi kalau kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah sudah diterjemahkan, dikaji di pondok-pondok pesantren. Jadi hal yang sangat biasa. Ya, jadi orang Islam Indonesia, tokoh-tokoh Islam Indonesia itu paham masalah kekhalifahan ini. Itu maknanya sistem politik Islam. Dari dulu biasa saja. Kenapa sekarang soal khilafah ini diributkan? Ya. Jadi kalau kita kaji secara konseptual, pemikiran politik Islam itu sangat melimpah. Dan itulah yang kemudian para cendekiawan kita, ya, bagaimana mengaplikasikan konsep kekhalifahan Islam itu dalam konteks negara keindonesiaan. Nah, itu yang jadi masalah kemudian. Ya, kita ini sekarang hidup di Indonesia, kita sepakat Pancasila UUD 45, sudah kita pakai ini kesepakatan ini. Terus bagaimana dengan sistem kekhalifahan, sistem pemerintahan Islam itu? Ya memang dulu tokoh-tokoh kita sudah pernah menawarkan itu, dibaca pemikirannya Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hasyim di BPUPK. Semua tokoh Islam dulu ya berjuang melalui konstitusi secara konstitusional di BPUPK. Apa yang mereka ajukan? Konsep negara Islam. Negara Indonesia merdeka nanti negara berdasar Islam. Itu jelas. Tapi tokoh-tokoh kita ini paham. Ya, tokoh-tokoh pendiri bangsa kita ini paham. Di Indonesia ini bukan hanya orang Islam. Di Indonesia ini ada orang Muslim tapi pikirannya sekuler, nggak mau pakai konsep negara Islam itu. Gitu loh. Maka dalam dialektika perdebatan panjang itu, ya kan? Itu harus disudahi. Karena kalau ini berantem, pecah Indonesia itu. Di situ ulama-ulama kita hebat, tokoh-tokoh kita hebat. Pak Nasir lihat pidatonya di Konstituante tahun 57. Jelas beliau mengajukan Islam. Ki Haji Maskur, tokoh NU di Konstituante. Kasman Singodimedjo, tokoh-tokoh kita dulu kalau bicara konsep Islam, clear jelas. Ini Islam. Tapi realita di bangsa kita ini nggak terima. Tokoh-tokoh kita nggak bisa maksa itu. Nggak mau negara ini pecah. Akhirnya muncullah konsep kompromi. Konsep Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu pun digugat gitu loh. Orang Islam, tokoh-tokoh kita cerdik. Ya oke lah Anda gugat begini-begini ya kan. 7 kata dicoret juga. Sudah capek-capek kita berdebat panjang. Bahkan Bung Karno yang memelopori musyawarah 9 tokoh itu pun akhirnya digugat juga. Sudah merumuskan lagi yang baru UUD 45. UUD 45 sekarang pembukaannya. Sudah ada yang minta diubah juga supaya jadi sekuler. Nah itu kenyataannya. Jadi gini ya, konsep khilafah itu, konsep pemikiran politik ideal, sama dengan kita bilang konsep ekonomi Islam yang ideal, konsep pendidikan Islam yang ideal. Ketika ulama-ulama kita dulu menghadapi realitas, mereka bijak. Contoh misalnya begini, di Aceh dulu, ulama-ulama Aceh itu ngerti, semuanya sepakat bahwa namanya sultan itu harus laki-laki. Tapi dihadapkan pada satu kondisi di mana suatu saat ternyata harus diangkat ya menantu dari Sultan Iskandar Muda namanya Ratu Safiatuddin. Di situ ada ulama yang kemudian berdebat tentang itu. Kita terima nggak sultanah ini
sultan tapi perempuan. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan disitulah akhirnya para ulama, terutama Syekh Nuruddin Araniri, menerima itu. Daripada Aceh pecah, daripada Aceh perang, diambillah jalan yang kemaslahatan, yang kemudaratannya paling kecil. Jadi begitu ya. Jadi kalau khilafah dalam arti pemikiran politik, para ulama kita faham itu. Ya, di Indonesia ini sangat faham masalah itu. Tapi ketika bagaimana mengaplikasikan konsep khilafah dalam realitas kehidupan, disitulah kebijakan mereka. Itulah wisdom. Sama dengan kita punya konsep pendidikan Islam yang ideal gitu. Ketika kita bikin sekolah, ya, teman-teman yang sekarang misalnya gitu ya, mau konsep khilafah diterapkan, nggak usah jauh-jauh deh konsep khilafah, konsep pendidikan Islam idealnya begini. Anda bikin sekolah nih, ya kan, pakai kurikulum nasional, apa yang Anda lakukan? Ya kan harus menyesuaikan dengan kondisi realitas. Ya, begitu juga dalam konsep kenegaraan kita. Ya, di situ kita berjuang panjang. Dulu jilbab dilarang, alhamdulillah kemudian jilbab boleh, sampai di tentara, di polisi, begitu. Jadi berjuang ini gitu ya, itu perlu memperhatikan antara idealitas dan realitas itu. Saya hanya bisa menyarankan ya, cobalah ya kita melihat ya bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari berjuang, Kiai Haji Ahmad Dahlan berjuang, Buya Hamka berjuang, Muhammad Nasir berjuang, panjang mereka itu. Ya, para ulama kita itu bukan hanya berteori, ya, mereka bahkan mengangkat senjata. Dan mereka paham. Jadi jangan dikira kalau ulama kita misalnya gitu ya. Kan akhirnya begini kan, soalnya sampai di masa Nabi nggak ada pemilu. Jangan begitu. Ketika tahun 55 pemilu pertama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Mau NU, mau Muhammadiyah, semua waktu itu sepakat ya, partai-partai Islam semua itu memperjuangkan Islam. Itu tahun 55, lihat sejarahnya gitu. Apa semua ulama kita waktu itu nggak ngerti tentang demokrasi? Tahu tentang demokrasi. Pak Nasir itu mengkritik demokrasi. Abdul Alam Maududi mengkritik demokrasi. Ya. Tapi demokrasi ini sistem yang sekarang diberlakukan. Harus disikapi dengan bijak. Ya, itu. Jadi inilah kalau pemikiran khilafah ini. Jadi jangan kita berpikir gitu ya secara konseptual, tapi lepas dari kondisi kita saat ini. Itu yang penting. Satu lagi, Pak. Ya. Dari Dia Ariza. Ini waktu Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapa dewasa ini rasa-rasanya NU dan Muhammadiyah bertolak belakang? Sedangkan kita mendengar penjelasan Ustaz, keduanya adalah guru dari kiai yang membanggakan perjuangannya dalam negeri ini. Ya, dulu. Iya, bertolak belakang sih enggak sekarang. Masa sih bertolak belakang? Kayaknya jalan bareng kok NU Muhammadiyah itu. Ada perbedaan, ya kan, dalam beberapa hal. Kadang-kadang dalam kata-kata gitu. Bukan hanya NU Muhammadiyah kan, banyak kalau kita perhatikan ya lembaga-lembaga dakwah Islam ya itu coba baca anggaran dasar NU ya, baca di buku Pak Dr. Suidat tuh ada tuh dikenalkan. Itu lo NU ya kan, anggaran dasarnya apa gitu kan, mana buku Pak Suidat ya kan. Makanya coba ini ya ada anggaran dasar NU dan sama itu ya, udah nggak apa-apa nanti aja dibaca itu. Jadi di situ anggaran dasar NU begini-begini, ingin melakukan Islam juga ya, dan Muhammadiyah juga sama, mewujudkan masyarakat yang sebenar-benar, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang bahasanya beda ya, jadi tapi tujuannya sama ya. Nah sekarang saya kadang-kadang bilang begini, orang tokoh organisasi Islam itu biasanya ada yang bilang mau khilafah, ada yang bilang mau ini. Coba lihat apa yang dikerjakan sama. Bikin sekolah, bikin pesantren, sekarang bikin web ya, dakwah melalui medsos, sama yang dikerjakan. Ya, jadi yang kadang-kadang jargon-jargonnya beda gitu ya, yang dikerjakan sama. Tentu tidak bisa kita samakan semua. Justru perbedaan itulah ya, kita ini jangan mencari seolah-olah semuanya sama. Kemarin saya ceramah perkawinan gitu ya, nasihat perkawinan. Beberapa kali saya kalau ngisi nasihat perkawinan saya bilang kepada kedua mempelai, jangan bayangkan bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ya keluarga yang nggak pernah berantem ya,
damai terus itu. Nggak ada yang seperti itu. Rasulullah aja pernah konflik dengan istrinya. Ya, jadi sahabat Nabi aja konflik. Ini dunia manusia. Jadi kalau kita bicara sejarah keagungan peradaban Islam, bukan berarti nggak ada perang, nggak ada konflik, bukan begitu. Tapi bagaimana mereka menyelesaikan masalah perang itu, menyelesaikan konflik itu. Karena konflik itu bagian dari kehidupan manusia. Itu ya tadi itu ya. Jadi insya Allah enggak lah kalau NU dan Muhammadiyah. Saya pikir secara umum ya, secara garis besarnya ya mereka tetap dua organisasi Islam yang berusaha untuk membawa bangsa kita ini menuju pada kemaslahatan ya. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saya mau ini karena kuliah tambahan yang ke-28 ini ya, itu mungkin bagus juga saya perkenalkan ininya. Ada krunya, tim yang bekerja keras ya, syuting 3 kali sehari ya, dan ada syuting-syuting yang lain soalnya di sini ada kuliah-kuliah online untuk para santri juga ya, para mahasiswa Taqwa College ini mengedit videonya ya dan seterusnya. Ini cukup berat ya. Nah ini nih yang timnya ini, silakan sini Faris dulu nggak apa atau Fadlan dulu ya. Ini mahasiswanya Taqwa College ini mereka bertiga juga apa? Ya itu kamu ini coba ini video lihat ke belakang sini Imat nggak apa sini sekalian bantu nggak, meskipun kamu cuma bantu dikit ya. Sini krunya sini Rafiq sini. Nah sini ya, biar pemirsa kenal juga. Sini aja sini. Atau sini. Kamu agak jauh. Di situ emang nggak kelihatan, tapi di live-nya kelihatan. Nih. Coba ya, kelihatan semua nih. Kelihatan semua. Enggak, Fadlan tetap ikut. Nah ini ya, paling kanan ini Fadlan nih, bukan Fadlan Garamatan. Ya, siapa nih Fadlan tuh. Nah dia emang nih yang bidangnya IT nih di Taqwa College ini. Kemudian nih Faris Rinaldi ini dia ada novelnya juga yang sudah ditulis. Ya Faris. Dan ini Rafiq. Nah, Rafiq ini juga tim teknis yang handal ini, alhamdulillah. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang membantu kuliah-kuliah online kita, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya mahasiswa ini, karena mereka bekerja maraton ini ya, sehari bisa syuting berapa 3-4 kali ya, mengedit. Ini pekerjaan yang tidak ringan, tapi alhamdulillah kita bisa terlaksana. Nanti soalnya ini masih ada kelanjutannya lagi nih, hari Senin insya Allah ya, kita mulai kuliah baru ya tentang buku pendidikan Islam, insya Allah 10 sesi, tapi pagi dengan malam saja, jadi jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 ya. Itu insya Allah kita sudah, nanti pengumumannya kita sebarluaskan lewat media sosial ya. Baik, saya kira demikian ya, terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, kita semua mendapatkan ridho dari Allah SWT, mendapatkan pahala, dan juga mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, makan. Ya, akhirnya